Semakin dewasa, semakin bertambah pula momen atau special occasions di mana hadiah menjadi sebuah simbol dari perayaan acara tersebut. Tapi pernah nggak sih terlintas di pikiran kita kenapa hadiah itu hanya diberikan saat acara atau perayaan-perayaan tertentu? Setelah aku dengerin monolog pasangan minggu lalu, I can't stop but to think about one thing. Sepertinya cerita tentang istri yang memberikan hadiah suaminya sebuah sumur di Afrika dan bisa sampai bikin suaminya terharu banget itu agak gantung deh. Harusnya ada penjelasan lanjutannya, gak berhenti di situ aja. I mean, buat sebagian orang mungkin ngerasa aneh ya, kok bisa sih hadiah kayak gitu sampai bikin terharu? Si suami tinggal di benua A, sumurnya di benua B, udah gitu kan dia nggak bisa ikut menikmati manfaatnya. So what's amazing about this gift really? Aku yang dulu pun juga akan berpikir hal yang sama sih. Karena buat aku esensi hadiah itu kan sesuatu yang dibutuhkan orang tersebut dan bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh si penerima. Alhamdulillah ala kulli hal, tapi justru karena kelupaanku itulah monolog hadiah ini ditulis. Karena selalu ada hikmah dari apapun yang terjadi kan. So sit back, grab a cup of coffee or tea, but boba would also nice, and let's talk about something everybody loves to receive. Hadiah. Dari kecil kita semua pasti udah familiar dengan istilah ini. Sebagian dari kita mungkin bahkan sering mendapatkan hadiah saat ranking satu di kelas dan ulang tahun. Ketika beranjak remaja, momennya bertambah lagi, yaitu saat Valentine's Day. Semakin dewasa, semakin bertambah pula momen atau special occasions di mana hadiah menjadi sebuah simbol dari perayaan acara tersebut. Anniversaries, Mother's Day, Father's Day, and extra. Tapi pernah nggak sih terlintas di pikiran kita kenapa hadiah itu hanya diberikan saat acara atau perayaan-perayaan tertentu? Nggak semua sih emang, tapi sebagian besar gitu kan. Aku jadi inget pas zaman masih kuliah dulu, punya temen orang Palestina. We've been friends for a couple of years dan lumayan akrab lah. Dia ini cukup sering ngasih aku hadiah. Mulai dari makanan, minuman, sampai gembok railing apartment. Karena kita tinggal di satu dorm kampus gitu ya. Kenapa aku bilang cukup sering? Karena untuk anak rantau yang teman sesama anak Indonesianya tuh sedikit, dalam setahun itu aku jarang bahkan hampir nggak pernah dapat hadiah. Ulang tahun ya lewat gitu aja karena nggak pernah bener-bener dirayain. Kalaupun kumpul sama keluarga ya nggak ada yang ngasih hadiah. Alhamdulillah kebutuhanku tercukupi. Tapi ya itu nggak ada barang yang diberikan dengan niat sebagai hadiah. Nah, kembali ke cerita temanku tadi, setiap kali ngasih hadiah tuh hampir nggak pernah ada momennya atau special occasionnya. Sampai-sampai setiap kali dia ngasih hadiah, aku selalu tanya dan bilang, "Thank you. So, what's the occasion? Or what are we celebrating?" Dan dia selalu bingung sambil jawab, "Nothing." Sampai suatu hari kurasa dia udah lelah jawab nothing, ditanya balik lah. "Emang kenapa sih lo selalu nanya ada acara atau momen spesial apa setiap kali dikasih hadiah? Ini kan sunnah." Dulu aku nggak paham sama kalimat dia, jadi aku cuma diyain aja. Sampai beberapa tahun yang lalu Allah mudahkan aku untuk pelan-pelan belajar and I stumbled upon this hadis Bukhari from Adabul Mufrad. Tahaddu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Then everything starts to make sense. Syariat Islam melarang kita untuk ikut merayakan perayaan-perayaan yang tidak ada tuntunannya dalam Al-Quran dan hadis. Karena hal itu termasuk dalam perbuatan tasyabuh, yaitu menyerupai suatu kaum. Lah, kalau kita nggak boleh ngerayain special occasion ini itu, berarti kita nggak bisa ngasih hadiah atau kado dong ya? Nah, hadis itulah tadi jawabannya. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk saling memberi hadiah, regardless the occasion. Jadi maksudnya nggak perlu nunggu momen-momen tertentu, apalagi nunggu tanggal-tanggal khusus untuk bisa ngasih orang lain hadiah. Dan nggak perlu juga harus ada niat-niat khusus kayak let's say merayakan sesuatu, memperingati hari istimewa, dan lain-lain. Terus hadiah di sini tuh juga nggak perlu benda atau barang-barang yang harganya mahal ya, bentuknya besar atau yang limited edition gitu. Bisa snack, bisa makanan, minuman, buah-buahan, hasil kebun di belakang rumah, gelas, piring, alat makan, anything. Selama bukan sesuatu yang haram aja. Bahkan sebuah kalimat pun bisa menjadi hadiah yang sangat-sangat berharga. Even worth more than anything money could buy. Tulisan ini aku ambil dari website muslim.org.id. Ka'ab bin Ujroh radhiyallahu anhu menjumpaiku, lalu ia berkata,
Maukah kamu aku beri hadiah yang aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka aku menjawab, ya, hadiahkanlah itu kepadaku. Kemudian ia berkata, kami bertanya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengatakan, wahai Rasulullah, bagaimanakah mengucapkan sholawat kepada engkau wahai ahlil bait? Karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengajarkan kepada kami untuk mengucapkan salam kepada engkau. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ucapkanlah oleh kalian, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dalam teks hadis di atas ada dialog menarik antara Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah dari generasi tabi'id dan Ka'ab bin Ujroh radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialog yang berisi tawaran hadiah oleh Ka'ab radhiyallahu anhu kepada Abdurrahman bin Abi Laila rahimahullah. Akan tetapi, hadiah yang dimaksud bukanlah hadiah berupa materi duniawi, namun berwujud sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Syariat Islam juga mengajarkan untuk memberi hadiah bukan hanya pada orang yang dekat atau yang memang memiliki hubungan baik dengan kita saja, tapi juga pada orang yang membenci kita. Seperti kisah Safwan bin Umayyah. Beliau ini adalah anak dari Umayyah bin Khalaf, yaitu orang yang menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Sejak saat itu timbul rasa permusuhan dan dendam dari diri Safwan terhadap kaum muslimin. Ia pun bersumpah tidak akan pernah menjadi pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau juga sempat beberapa kali mencoba untuk membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun selalu gagal. Long story short, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menghujani Safwan dengan hadiah-hadiah yang bentuk dan jumlahnya sangat luar biasa sekali. Maka perlahan hatinya pun melunak dan dendamnya terkikis. Pada akhirnya, Safwan masuk Islam dan ia pun berkata, tidak ada wajah yang paling aku benci di atas muka bumi seperti Nabi, tapi sekarang Nabi adalah orang yang paling aku cintai. Betapa syariat Islam itu indah banget kan? Karena sependek pengetahuanku, selama aku hidup 35 tahun, belum pernah ada orang biasa, bukan ahli ilmu ya maksudnya, atau culture, atau society, yang menyarankan untuk memberi hadiah pada orang yang benci sama aku. Bencinya gak ketulungan lagi. Ya soalnya nggak masuk logika aja kan ya. Enak di dia dong. Kita yang difitnah, dijelek-jelekin. Lah kok kita yang harus keluar uang untuk ngasih hadiah. Contrary to popular belief, hadiah itu nggak hanya berlaku untuk orang di luar keluarga ya. Tapi saling memberi hadiah pada pasangan halal kita juga sangat-sangat dianjurkan. Ya kan kadang kita ngerasa kalau suami istri gak usah pakai hadiah-hadiahan segala. Si suami kalau pengen sesuatu juga pasti beli sendiri. Si istri kalau kerja dan pengen sesuatu ya pasti bakal beli sendiri. Kalaupun istrinya nggak kerja, ya tinggal beli aja apa yang dia mau. Toh rekening juga udah diisi setiap bulan. Padahal rasanya tuh beda banget. Efek yang ditimbulkan pada kemesraan suami istri itu juga beda. Iya nggak sih ibu-ibu? Karena bukan masalah mahal murahnya suatu hadiah, tapi effortnya itu loh. Kalau istilah bahasa Inggrisnya tuh, it's the thought that counts. Nah kembali pada cerita seorang istri yang menghadiahkan suaminya seumur di Afrika tadi. Mungkin buat sebagian dari kita termasuk aku dulu mikir, apa sih bagusnya hadiah itu? Sebenarnya itu jatuhnya wakaf sumur sih ya. Tapi dipresent oleh sang istri sebagai hadiah pada suaminya. Nah, wakaf sumur ini selama masih mengeluarkan air dan bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, si suami akan terus mendapatkan pahalanya bahkan ketika dia sudah meninggal. So, hadiah wakaf sumur tersebut bisa sekalian jadi pahala jariah untuk si suami. Thoughtful banget kan, Masya Allah. Menurutku itu teramat sangat sweet sekali sih. Lebih sweet daripada dihadiahin Rolls Royce Phantom atau Diamond Himalaya Birkin Bag by Hermes. I mean, apa sih yang lebih sweet dan lebih mahal daripada hadiah yang bisa menambah pahala dan membantu kita di akhirat kelak? Sebagai kaum mendang mending, aku punya prinsip, just because I can, doesn't mean I have to.
Hanya karena aku bisa beli barang yang super mahal, bukan berarti aku harus beli kan? Asas manfaat tetap menjadi pertimbangan yang paling utama, termasuk dalam memberi hadiah. Karena percuma ngasih hadiah mahal-mahal kalau ujung-ujungnya nggak kepake dan malah disimpan doang dengan alasan eman-eman atau sayang kalau dipakai sering-sering. Dan buat apa ngasih hadiah yang super mahal kalau akhirnya malah bikin pasangan kita ria atau sombong. Tapi kalau emang dengan harga belasan bahkan puluhan juta, kualitas yang didapatkan memang sesuai dan memang dibutuhkan, ya nggak masalah sih. Tapi kalau menghadiahkan yang mahal hanya karena nyari prestige dan gengsi semata, nanti yang ada malah kita menjebloskan pasangan kita ke dalam sifat ria dan sombong. Nah, kalau skenarionya yang kedua, ya mending menghadiahkan sesuatu yang mungkin secara harga tuh nggak mahal, tapi bisa ngeboost semangat ibadahnya. Bisa memudahkan dia untuk berbuat lebih banyak kebaikan, dan bahkan bisa menghasilkan pahala jariah bagi pasangan kita. Apa coba hadiah yang lebih amazing daripada hadiah yang bisa bermanfaat di dunia dan juga di akhirat? Well, what I'm trying to say is, Islam nggak ngelarang kita kok untuk saling memberi hadiah, malah disunahkan. Yang tidak dibolehkan adalah memberi hadiah untuk memperingati sesuatu atau acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak pernah dirayakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, dan para tabiut tabiin. Karena itu termasuk tasyabuh atau menyerupai suatu kaum. Yang tidak boleh adalah memberi hadiah berupa barang-barang yang sifatnya haram atau barang-barang yang bisa mendukung pada kemaksiatan. Yang tidak boleh adalah memberi hadiah kepada lawan jenis dalam rangka PDKT atau untuk mendapatkan hatinya dalam hubungan yang tidak halal. Untuk lebih lengkapnya bisa buka website almanhaj.or.id pada artikel dengan judul Adab Memberi Hadiah. Hadiah juga tidak selalu dalam bentuk barang. Ilmu yang bermanfaat pun juga sangat bisa dikategorikan sebagai hadiah. Jadi hampir nggak ada alasan ya untuk kita tidak mengamalkan hadis ini. Kita bisa masak seblak misalnya. Terus kita ajarin teman supaya mungkin bisa jadi sumber cuan. Itu juga bisa loh dihitung sebagai hadiah, asal kita nggak minta bayaran. Free post ilmu yang diajarkan oleh guru-guru kita Hafizahumullah di media sosial, itu juga bisa dihitung sebagai hadiah. Yaitu hadiah ilmu yang bermanfaat seperti contoh dalam hadis tadi. It doesn't matter if we have a small numbers of followers. Nggak masalah kalau instastory kita cuma di-view beberapa orang atau belasan orang aja. Selalu sempatkan untuk merepost ilmu dan nasihat. Lebih baik dilihat oleh satu orang, tapi orang itu bisa mengambil manfaat dan menjalaninya daripada dilihat oleh 1.000 orang, tapi tidak ada satupun yang bisa mengambil manfaat dari apa yang kita bagikan. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa menghidupkan sunnah dengan saling memberi hadiah, tidak hanya pada orang-orang yang baik pada kita, tapi juga pada orang-orang yang masih belum mampu untuk berbuat baik pada kita, agar bisa menjadi wasilah dari lembutnya hati orang tersebut.